Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada tips sukses before 30 kali ini. Dan di tips kali ini saya akan membahas tentang sebuah topik yang sudah sangat umum, yang sudah menjadi momok ya bagi sebagian besar orang, yaitu comfort zone atau zona nyaman. Nah, pada tips kali ini saya akan membagikan sebuah tips bagaimana cara keluar dari zona nyaman. Baik, sebetulnya setiap orang itu pasti sering mengalami yang namanya zona nyaman. Berapapun usia Anda, apapun latar belakang Anda, apapun profesi Anda, saat ini Anda pasti pernah mengalami yang namanya zona nyaman. Sebetulnya comfort zone atau definisi zona nyaman itu apa sih? Zona nyaman itu adalah suatu keadaan, ya, suatu kondisi di mana Anda itu sedang terlena. Anda sudah cukup puas, sudah cukup nyaman dengan sebuah kondisi, dan akhirnya kondisi ini mempunyai efek negatif, ya. Yaitu efek negatifnya membuat Anda tidak bisa lagi maju, tidak bisa lagi bertumbuh, dan tidak bisa lagi berkembang, sehingga Anda mengalami suatu kondisi yang namanya stagnan, dan akhirnya cenderung menurun. Nah, itulah bahayanya zona nyaman. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu tips bagaimana cara keluar dari zona nyaman. Ya, mungkin bagi Anda yang saat ini kondisinya seorang mahasiswa, ya, tentu Anda sudah cukup nyaman dengan kondisi selama hidup Anda dari kecil sampai Anda mencapai posisi mahasiswa seperti sekarang. Maksudnya nyaman itu apa? Yaitu Anda sudah terbiasa atau Anda sudah nyaman dengan yang namanya bangun pagi, berangkat sekolah, kemudian pulang, terus sampai di rumah, belajar sama teman-teman, dan sebagainya. Ya. Nah, di manakah letak zona nyaman Anda? Letak zona nyaman Anda adalah selama ini Anda sudah mempunyai pola yang cukup teratur. Yaitu, kalau Anda dari SD, SMP, SMA, rutinitasnya sama. Yaitu belajar, sekolah, les mungkin, atau privat, ya, atau mungkin Anda punya aktivitas lain, ekstrakurikuler dan sebagainya. Jadi hidup Anda itu selama ini sudah cukup teratur seperti itu selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Ya. Tetapi yang membuat Anda nyaman adalah karena mungkin selama ini ada orang yang menafkahi Anda, yaitu mostly atau kebanyakan adalah orang tua Anda. Jadi orang tua Anda banting tulang setiap pagi sampai malam untuk menafkahi Anda supaya Anda bisa memiliki pelajaran yang baik. Nah, zona nyaman Anda adalah Anda terbiasa segala sesuatu disiapkan. Uang sekolah disiapkan. Ya. Kemudian uang pendaftaran disiapkan. Seragam sekolah disiapkan. Kendaraan ke sekolah disiapkan. Ya. Dan mungkin itulah yang menyebabkan Anda selama ini Anda tidak terbiasa bagaimana harus keluar dari zona tersebut. Dan celakanya, kenapa banyak mahasiswa mengalami kegalauan yang luar biasa ketika dia sudah tamat S1. Nah, banyak mahasiswa saya perhatikan mengalami kebingungan yang luar biasa. Karena tamatan SD biasanya larinya ke SMP. Atau sekarang kenal dengan istilah kelas 7, 8, 9. Kemudian SMP biasanya ke SMA, atau SMU, atau SMK. Yaitu kelas 10, 11, 12 biasanya. Nah, setelah itu masih ada satu jenjang lagi kalau Anda masih punya banyak biaya, yaitu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, sampai di perguruan tinggi atau mahasiswa, nah setelah itu tidak ada lanjutan lagi. Bagi Anda yang masih senang sekolah, Anda bisa lanjutkan ke S2, bahkan sampai S3. Tetapi kebanyakan orang sampai di S1, mereka sudah mulai galau. Karena setelah ini saya harus kemana? Ya, karena kalau dari SD sampai SMP sampai SMA, Anda terbiasa dengan kurikulum sekolah. Kalau kuliah, Anda terbiasa dengan kurikulum kampus atau universitas. Tapi setelah tamat kuliah, Anda tidak terbiasa dengan yang namanya kurikulum pasca mahasiswa. Nah, itulah dinamakan kurikulum kehidupan. Nah, padahal kehidupan itu selalu berubah. Kehidupan tidak pernah statis. Orang yang tiba-tiba kaya raya bisa jatuh bangkrut. Orang yang kondisi kesehatannya prima tiba-tiba bisa sakit. Itulah namanya kehidupan. Tidak ada yang pasti di dalam kehidupan.
Ya, yang pasti adalah perubahan. Ya, yang pasti adalah perubahan. Saya ulangi sekali lagi, yang pasti adalah perubahan. Orang itu pasti menua. Dulunya pernah muda jadi tua. Orang itu pasti sakit kalau tidak kontrol makan dengan baik. Ya, tidak ada yang namanya sehat selamanya. Ya. Orang itu pasti kondisi finansialnya tidak membaik kalau dia tidak lagi mau bekerja. Itu sesuatu yang pasti adalah perubahan. Nah, kalau Anda tidak pernah menyadari hal ini, bahwa yang pasti adalah perubahan, maka Anda akan terlena di zona ini terus. Nah, oleh sebab itu, saya punya beberapa tips kepada Anda semua. Bagi Anda subscriber channel ini, bagaimana Anda bisa keluar dari zona nyaman tersebut. Ada 4. Yang pertama adalah, tolong Anda belajar hal-hal yang baru. Ya, jadi hidup Anda tuh jangan monoton. Anda jangan cuma berteman dengan itu-itu aja. Ya, setiap hari ke sekolah, ke kampus ya sama orang-orang itu aja. Oke. Yang itu kita sebut dengan teman dekat. Ya, percaya sama saya, kondisi finansial Anda 5 tahun ke depan tidak jauh berbeda dengan 5 orang terdekat Anda. 5 orang terdekat Anda ini kondisinya seperti apa, Anda tidak akan jauh berbeda dari mereka. Saya dulu juga punya teman baik, ya, bukan berarti saya ini meninggalkan mereka, tetapi saya tahu kalau saya mau maju, saya nggak bisa cukup berteman dengan mereka. Nah, seringkali anak-anak muda itu tidak bisa mengambil keputusan yang besar dalam hidupnya, yaitu kalau Anda mau maju, Anda harus meninggalkan lingkungan Anda sekarang. Leave your comfort zone right now. Kalau Anda tidak bisa meninggalkan comfort zone Anda saat ini, maka hidup Anda 5 tahun dari sekarang tidak jauh berbeda dari hari ini. Ya, oleh sebab itu yang pertama belajar hal yang baru. Ya, mungkin Anda saat ini yang rutinitas Anda belajar, Anda mungkin bisa mulai ikut seminar. Di situ Anda akan bertemu dengan orang-orang baru, teman-teman baru yang mau maju. Ya, Anda mungkin selama ini mungkin suka nonton channel apa? Mulailah belajar sesuatu yang baru. Channel yang mungkin selama ini tidak terbiasa Anda tonton. Tapi Anda mulai belajar tonton channel-channel yang bermanfaat untuk masa depan Anda. Nah, itu belajar sesuatu yang baru. Nah, yang kedua adalah mari belajar untuk bertemu dengan orang-orang yang baru. Ya, dengan Anda bertemu dengan orang-orang yang baru, Anda akan mendapatkan wawasan baru. Biasanya kalau orang taunya seputar dunia olahraga, yang dibahas seputar dunia olahraga. Dia tidak tahu dunia otomotif. Kalau teman Anda berbicara dunia otomotif, seputar dunia otomotif saja yang dibahas. Dia tidak mungkin bicara dunia tekstil. Ya, kalau teman-teman Anda di dunia tekstil saja, dia tidak akan berbicara otomotif maupun olahraga. Jadi Anda harus mempunyai teman dari berbagai kalangan yang mempunyai wawasan dari berbagai sektor, supaya Anda bisa selalu menambah hal-hal yang baru, wawasan baru. Kalau Anda cuma nyaman dengan kondisi Anda sekarang, then you learn nothing. Anda tidak mendapatkan sesuatu, Anda tidak belajar sesuatu, sehingga membuat diri Anda itu selama ini menjadi stagnan. Ya, jadi menemukan hal-hal yang baru, orang-orang yang baru, itu akan membuka wawasan cakrawala berpikir Anda. Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting, harus tetapkan target baru atau goals baru. Seorang mahasiswa yang tidak pernah tahu kapan dia akan lulus, maka dia akan kuliahnya tidak pernah akan selesai. Dia tidak menetapkan goals, kapan saya harus selesaikan skripsi, kapan saya harus selesaikan kuliah saya, maka selamanya dia akan tetap menjadi mahasiswa abadi. Seorang karyawan yang tidak pernah menetapkan goals, kapan dia harus mencapai penghasilan sekian, maka selamanya dia akan seperti itu hidupnya. Seorang pengusaha yang hari ini tidak menetapkan target penjualannya tahun ini harus mencapai sekian, maka selama ini dia pekerjaannya cuma mengalir begitu saja. Ya, jadi Anda harus menetapkan set new goals supaya Anda punya satu tantangan baru dan Anda kemajuan yang baru. Dan yang keempat, nah ini yang terpenting, segala hal itu tidak ada gunanya kalau Anda tidak melakukan action sekarang juga. Ya, karena action is everything. Planning is nothing without action. Ya, banyak orang cuma pandai berencana, planningnya ini. Kalau disuruh menulis rencana itu pinter banget gitu. Ya, jadi besok mau ngapain, tapi nggak diselesaikan. Nah, itu sama aja. Ya, besok mau ngapain aja tertera dengan jelas, tapi tidak ada yang realisasinya.
Nah, saya setiap malam sebelum tidur, saya terbiasa menulis apa jadwal yang dilakukan esok hari. Dan itu sudah saya lakukan 20 sampai 25 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, saya bisa mengerjakan pekerjaan dalam waktu 1 minggu. Saya bisa selesaikan mungkin dalam waktu 2 hari setelah saya planning dan saya selesaikan. Dan saya bisa melakukan 2 sampai 3 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang rata-rata. Maka sebab itu, jangan heran kalau Anda bisa sukses lebih cepat 10 sampai 20 tahun lebih awal daripada orang rata-rata. Anda bisa meraih kondisi kehidupan yang Anda inginkan 10 tahun, 20 tahun lebih cepat daripada orang rata-rata. Anda bisa memiliki kondisi finansial 10 tahun, 20 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan orang rata-rata. Itu dibangun dari tindakan yang Anda rencanakan dan Anda segera realisasikan. Ya. Dan semoga dari tips singkat ini bisa membuka wawasan Anda untuk bagaimana keluar dari zona nyaman Anda. Dan saya percaya semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa memiliki manfaat dan tentunya bisa segera menjadikan tips bagi Anda untuk bisa keluar dari zona nyaman Anda sekarang. Bila Anda menyukai channel-channel seperti ini, tolong subscribe ya di bawah ini dan Anda bisa memberikan komen-komen positif dan bisa rekomendasikan kepada teman-teman Anda supaya mereka juga bisa mendapatkan satu wawasan baru. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa.